Halo Kang Mas Bayu, Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita kembali lagi ke Nginep Series. Kali ini ngelanjutin ya hostel-hostel murah. Kali ini aku nemu salah satu hidden gems. Ini murah banget, harganya cuma 60 ribuan di Traveloka. Pembelian bisa cek di deskripsi. Tapi yang didapat tuh, wah keren banget. Langsung kita kulik sama-sama yuk. Kita ke Jogja lagi, Kak Mas Bayu, Tulur semuanya. Udah lama banget kita nggak ke hostel-hostel murah. Kali ini kembali aku nemu hidden gems. Kalau misalkan alun-alun selatan atau alun-alun kidul, itu jadi salah satu spot yang wajib Kang Mas Bayu, Tulur semuanya datengin. Kemudian Prawiro Taman. Nah ini deket dengan dua area itu ya. Namanya adalah rumah kita BNB, ada di Jalan Ngadinegara, Gang Cempaka MJ3. Kawasannya sih Mantri Jeron ya, dari jalan utama, dari Pelengkung Gading. Ini kita masuk ke gang kecil, Kang Mas Bayu, Tulur semuanya. Sampai tadi patokannya adalah toko alat-alat bangunan begitu. Ini masuk jalan, jadi memang kalau bawa motor sih oke, kalau bawa mobil tuh memang nggak bisa masuk, bisa parkirnya di pinggir jalan ya. Dan ini nggak begitu butuh waktu lama sih, tinggal lurus aja tadi jalan kecil sampai nanti ada pelang rumah kita BNB. Jadi yang tadi aku bilang kenapa aku sebut hidden gems, karena jauh dari jalan raya. Jadi beneran kita ngerasa tenang banget ketika nginep atau staycation di rumah kita BNB. Jalan kecil ini kita langsung masuk di selasarnya. Ini kayak lorong kecil, ini kita juga masih jalan sekitar kurang lebih 1 menit sampai nanti ada pelang di depannya rumah kita BNB. Dan aku kaget banget ketika aku nginep di sini, hanya aku satu-satunya warga negara Indonesia, karena semua penghuni yang ada di hostel ini adalah bule semua. Dan aku kan kiranya hostel ya, aku nginep itu di kamar single fan room. Itu harganya 79.000. Sorry banget salah sebut tadi. Ini aku pesannya di Traveloka. Kalau mau pesan tinggal klik aja link di deskripsi, aku udah cantumin. 79.000 aku dapat satu kamar. Beneran satu kamar loh ini loh, bukan satu pots atau satu barak ya kalau di hostel. Dan itu aku bisa bilang luas sih sebenarnya, dipakai untuk 2 orang pun sebenarnya bisa, tapi kapasitasnya memang 1 orang. Ini kalau misalkan kita check-in mandiri, ini di sini ditaruh kuncinya sama petugas, nanti dikasih sandi untuk ngebuka kuncinya. Kemudian ya dapat 2 kunci, 1 kunci untuk ngebuka pintu depan ini, kemudian 1 untuk masuk ke pintu kamar. Nah kalau ini bawa motor, parkirnya di sini Mas Bro, itu semuanya. Nanti begitu masuk helm ditaruh, dan juga sepatu atau alas kaki dari luar ini ternyata harus dilepas nih, ditaruh di sini karena hotel sudah menyediakan alas kaki. Nah ini dia alas kaki yang bisa digunakan kalau kita mau mengakses kawasan dalam. Jadi begitu masuk tuh emang udah dijamin kebersihannya gitu ya. Begitu kita masuk, vibes-nya tuh udah kayak vibes kita datang ke rumah nenek gitu, yang udah lama banget. Konsep vintage itu tetap dipelihara dengan banyak banget perabot-perabot vintage. Kursinya juga kursi-kursi zaman dulu banget ya, Mas Bayu, tuh semuanya beneran kayak membuat kita kembali ke masa-masa lalu. Ornamennya juga keren, pantes ya jam dindingnya tuh kayak waktu bagian Eropa dan bagian Amerika, karena hampir 99% malam ini yang nginep di rumah kita BNB cuman saya, turis lokalnya gitu. Ini juga nama-nama kamarnya, nama-nama pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada Misol, kemudian ada Nabire ya kan. Tadi aku juga dapat di kamar namanya Menjangan. Ini juga aku rekomendasikan. Sekali lagi kamar single fan room ya, harganya cuma 79.000. Ini aku dapat di Traveloka, linknya udah aku kasih di deskripsi. Kemudian ini juga ada dapur untuk self service. Jadi kita begitu pakai alat makan, ini kita beresin sendiri alat-alat makannya, kemudian dicuci sendiri. Ini juga perlengkapan dapurnya komplit. Kalau mau bikin mie instan, mau bikin kopi, kemudian mau bikin teh, ini udah disediakan free. Bahkan kita bisa refill di situ. Kemudian ada air mineral juga, kita juga free flow kalau mau pakai, asalkan setelah digunakan alat makan dan alat minum ini dicuci dan juga dikembalikan ke tempat semula. Ini beneran aman sih kalau misalkan Mas Bayu terus semuanya juga bawa keluarga, kayaknya cocok banget sih ini untuk tempat nginep. Di sini juga ada penyewaan sepeda
yang bisa disewa. Dan ini aku mau kasih lihat nih beberapa kamarnya. Ini sorry banget karena aku check-in malam, jadi aku self service. Ini kurang lebih jam 1 pagi ketika semuanya udah pada tidur nih. Nama kamarnya kamar Sawu, ada Jayapura, ada Merauke. Ini nggak ngerti nih ada apa dengan pulau-pulau Timor di Indonesia kayaknya. Pengelolanya suka dengan hawa-hawa Indonesia Timur ya. Itu di atas kalau mau jemur-jemur, ini juga masih banyak sih sebenarnya tempat-tempat oke. Tempatnya keren sih, aku jujur nih. Beneran kayak vintage, masih dijaga. Tapi meskipun ini tua tapi tidak lapuk-lapuk amat gitu ya. Dan di sini juga ada jacuzzi. Ini aku bisa bilang mini jacuzzi ya, karena kedalamannya tuh sedengkul, nggak bisa buat berenang, lebih ke kita kayak berendam aja gitu. Airnya hangat kebetulan ketika aku pegang. Nggak tahu karena Jogja lagi panas atau gimana, tapi ini enak banget kayak tengah malam gitu sama tamu lain mingle, kemudian minum-minum ya kan, bawa minum, kemudian ngobrol sambil tuker-tukeran itinerary. Kayaknya seru banget ini poolnya, memang difasilitasi oleh pengelola biar kita semuanya itu membaur gitu ya sesama tamu dari rumah kita B&B. Keren kan Kamas BU Tour semuanya, harga cuma 79.000 kita udah dapat fasilitas sekomplit ini. Kita cek kamar mandinya, lagi-lagi nuansa vintage masih ada ya. Ada batu-batu, kemudian temboknya juga masih tembok batu yang beneran cuma diaci doang. Air panasnya gokil, lama gitu, selama 15 menit mandi tuh air panasnya nggak pernah berhenti nih. Tuh air panasnya komplit, kemudian air dinginnya juga aman, semprotannya juga kenceng, jadi beneran bisa kayak spa, pakai shower ya kita di sini. Ini juga unik, bersih, sama petugas dicek berkala. Kemudian ini juga untuk area bubuangan, meskipun ini perabotnya tua tapi ngeflashnya cepat dan tidak berbau sih. Jujur aku bisa bilang ini wangi, ada pengharum ruangan di situ dan tidak kayak berasa vintage gitu, tua tapi nggak kayak perabot-perabot tua yang lusuh gitu, enggak Kamas BU itu semuanya. Jadi beneran aku rekomendasikan kalau misalkan mau ke Jogja, rumah kita B&B ini wajib banget didatengin ya. Jaraknya 5 menit kalau kita mau jalan kaki ke Prawiro Taman, 5 menit ke alun-alun selatan, kemudian kalau ke Malioboro itu sekitar 10 menit kita jalan kaki. Itu juga ngelewatin banyak banget tempat-tempat lucu, dan aku yakin sih ketika kita datang sendirian gitu ke rumah kita B&B, kita pasti kalau mau jalan-jalan pasti ada temennya dan bule ya. Langsung kita unboxing kamar 79.000. Aku dapat sekali lagi tipenya single fan room. Aku dapat di kamar namanya menjangan kayak gini. Ini gede loh Kamas BU tuh semuanya, bisa untuk 2 orang sebenarnya kasurnya, karena nggak ukuran 100 banget sih. Ini juga pakai kipas angin, tapi jujur kipas anginnya ketika malam nggak aku pakai karena nggak tahu ya, ini mungkin karena kamar model zaman dulu gitu, tapi nggak tahu, aku berasanya tetap dingin aja sih, nggak berasa panas ketika malam. Kemudian siang juga nggak gerah gitu, malam pun juga cenderung dingin. Aku tetap pakai selimut tanpa kipas angin begitu ya, meskipun ini mungkin minus ya karena mungkin kamarnya sedikit terbuka, perabot juga perabot tua, jadi banyak nyamuk sih. Aku minusnya cuman itu, jadi aku kayak tidur tuh digigitin nyamuk, meskipun dari hostel sudah menyediakan obat nyamuk untuk kita pakai gitu, kita bisa semprot free flow, udah ditaruh tadi di area komunal area nih Kamas BU tuh semuanya. Kasurnya empuk, kemudian ini juga wangi, sarung bantalnya juga wangi. Kemudian di sini juga masih ada satu meja meskipun nggak ada kursi ya kan. Ada lampu baca tapi sama aja nggak ada kursinya. Ada gantungan, ada penunjuk arah kalau kita mau sholat juga di kiblatnya. Kemudian dikasih jam juga kalau kita penunjuk penanda mau keluar ya. Tapi ini lucu banget kan Kamas BU itu semuanya. Kacanya dong. Ini juga unik, ada kursi meja lampu baca tapi nggak ada kursinya. Gantungannya juga homemade banget kayaknya ini. Jadi beneran aku rekomendasikan dengan harga cuman 79.000 udah memprovide kamar yang lumayan nyaman. Bahkan ini bisa untuk 2 orang sih sebenarnya. Kamarnya juga nyaman sih, tidak berisik sekali lagi. Bahkan di belakang itu aku, meskipun ini rame ya waktu itu posisi, aku tidak mendengar suara orang ngobrol, suara orang jalan kaki, itu tuh enggak. Saking heningnya begitu, dan kamarnya juga kedap meskipun ini cuma dari batu-batu doang ya kan, nggak diaci, nggak dipoles. Dan ini juga ada tempat kalau kita naruh koper, naruh tas biar nggak kotor gitu ya. Colokannya juga ada 2,
Ini juga colokan Indonesia, jadi aman kalau misalkan mau ngecharge sambil mau laptopan. Ini juga bisa nih. Ubinnya juga masih ubin-ubin khas zaman dulu ya kan. Jadi aku ngerasa betah banget selama nginep di rumah kita BNB di Kamar Menjangan. Aku rekomendasikan banget. Ada so far dengan harga cuma 60 ribuan dapat satu kamar. Ini aku bisa bilang beneran kayak hidden gem sih. Jadi jangan lupa kalau pengen banget nginep ngerasain experience kayak aku, jangan lupa datang ke rumah kita BNB ini. Jempolan banget, enak banget. Dan ini pun meskipun aku sendiri ya, tuh ini queen size sih. Gak ngerti maksudnya ini queen size ditempatin satu orang, harganya cuma 60 ribu. Tempatnya juga tenang, jauh dari jalan raya, tapi beneran worth it banget kalau aku pengen banget staycation. Jangan lupa ya, pesannya di link di deskripsi. Nah, keuntungan juga kalau kita pesan kamar menjangan, ini sebelah kamar adalah komunal areanya nih. Kalau kita bisa ngerokok, minum-minum, ngobrol sama tamu lain nih. Tuh kamar menjangan ada di situ, aku ada di sebelahnya. Dan ini ternyata kalau sarapan pun disediakan di sini. Jadi kalau misalkan Kamar Bayu dulu semuanya, tadi again ya, datangnya backpacker sendirian, solo backpacker gitu, aku yakin sih keluar dari sini pasti udah punya teman untuk kita jalan bareng mau explore Yogyakarta. Selengkap ini, sehomey ini, harga juga murah, aku rekomendasikan banget. Kamar Bayu dulu semuanya kalau ke Yogyakarta, nginepnya silakan ke rumah kita BNB. Sekali lagi cuma 5 menit ke Prawiro Taman, 5 menit ke alun-alun selatan, kemudian 10 menit ke area Malioboro dan juga lainnya gitu ya. Di sini juga komplit, mau sewa motor bisa, sewa sepeda juga bisa, mau nambah sarapan juga oke, cuma 30 ribu. Suasananya homey, jadi aku rekomendasikan silakan kalau ke Jogja wajib banget ke rumah kita BNB. Ketemu lagi minggu depan, aku masih akan nge-review banyak hidden gem nih yang terbaru, hostel-hostel murah yang ada di Yogyakarta. Sampai ketemu Kamis depan jam 12, Kamar Bayu Telur semuanya 12 siang ya.